Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sela Octavia dari kelas 4 Manajemen 2 Red B. NIM saya itu 2003-04-091. Terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang yang pertama, pengertian teknologi informasi menurut William dan Charlotte tahun 2007. Berpendapat bahwa teknologi informasi adalah suatu teknologi yang merupakan hasil gabungan dari jalur komunikasi berkecepatan tinggi dengan komputasi atau komputer, yang mana jalur komunikasinya yaitu video, suara, dan data. Yang kedua, perlunya teknologi informasi. Dari sekian banyak manfaat yang bisa kita dapatkan, beberapa di antaranya yaitu lebih memudahkan kita dalam melakukan sesuatu aktivitas atau sesuatu, dapat menyingkatkan waktu seperti kita bekerja secara daring dan menjual sesuatu dengan secara online, dapat memudahkan kita untuk menyingkat waktu dan lebih efisien. Baik, yang ketiga yaitu pengertian sistem informasi. Sistem menurut SID adalah Jurnal Computer and Business Volume yang ke-7 tahun 2013. Sistem yaitu kumpulan elemen-elemen yang berkaitan dengan tujuan akhir, yaitu tercapainya suatu tujuan. Lalu saya akan menjelaskan tentang perangkat lunak dan perangkat keras. Yang pertama, perangkat keras yaitu komponen hardware. Komponen hardware disebut juga perangkat keras yang di dalamnya terdapat input dan output. Perangkat input dan output perangkat yang memasukkan adalah perangkat yang memiliki fungsi memasukkan data ke dalam sistem komputer. Ada beberapa contoh perangkat input. Yang pertama keyboard, yang kedua komputer. Komputer adalah perangkat keras yang digunakan untuk mengetik huruf. Saya akan menjelaskan tentang komponen hardware. Komponen hardware disebut juga perangkat keras yang di dalamnya terdapat input dan output perangkat, atau perangkat memasukkan atau perangkat yang memiliki fungsi memasukkan data ke dalam sistem komputer. Ada beberapa contoh perangkat keras. Yang pertama keyboard, yang kedua CPU, yang ketiga mouse, yang keempat LCD, dan lain-lain, masih banyak. Menjelaskan tentang perangkat lunak. Perangkat lunak adalah komponen dari sebuah komputer yang berbentuk data, program, file digital yang bisa dibaca atau dipasang dalam komputer. Software bisa juga disebut sebagai bagian sistem dalam komputer yang tidak memiliki wujud. Dan contohnya seperti contohnya perangkat lunak, sistem operasi perangkat, driver, aplikasi, pembahasan program, dan lain-lain. Saya akan menjelaskan tentang pengembalian keputusan di level manajemen. Pengembalian keputusan merupakan suatu hasil dari proses mental atau kognitif yang membawa seseorang yang terlibat dalam pemilihan sebuah rangkaian aksi dari beberapa alternatif pemecah masalah yang ada. Adapun tipe-tipe keputusan ada 3, yaitu yang pertama tekstur, merupakan keputusan yang rutin sehingga dapat membentuk sebuah program penyelesaian keputusan yang terjadi dan dilakukan terutama pada manajemen tingkat bawah. Contoh kasusnya yaitu manajer produksi dari PT Arya selalu rutin melaksanakan kegiatan setiap awal bulan, yaitu dengan membeli bahan baku untuk persediaan perusahaan. Yang kedua itu setengah struktur, merupakan perpaduan antara keputusan struktur dan tidak
struktur. Keputusan ini umumnya bersifat rutin dan membentuk analisis serta pengamatan yang terperinci. Contohnya, Pak Lewis adalah seorang manajer keuangan dari PT Cakrawala. Pekerjaan pada bisnis keuangan mengharuskan beliau untuk cermat dalam menginvestasikan serta mengelola keuangan perusahaan. Pada saat itu, perusahaan harus mengganti mesin di pabrik dan harus memperkirakan secara cermat sebelum mengganti uang perusahaan untuk mesin yang dibeli guna untuk kelancaran perjalanan produksi perusahaan. Pak Lewis harus memutuskan untuk memegangkan uang perusahaan secara cermat. Yang ketiga yaitu tidak terstruktur, merupakan keputusan yang tidak dapat diprogram dan tidak selalu dapat terjadi. Keputusan ini dapat terjadi dalam manajemen tingkat atas. Contohnya, Pak Anton adalah seorang presiden direktur PT Lapan Jaya. Ia harus mampu mengambil keputusan dengan cepat dan tepat demi kelangsungan perusahaannya. Pengambilan keputusan yang diambil harusnya besar pada informasi pasar yang harus selalu ditelusuri dan diapresiasikan. Jenis-jenis pengambilan keputusan level manajemen yaitu manajemen puncak, yaitu manajemen yang mengatur tentang masalah perencanaan dan keputusan yang diambil memiliki karakteristik yang strategis. Yang kedua yaitu manajemen menengah, yaitu manajemen permasalahan pengawasan yang berfokus pada masalah administrasi dan berkaitan dengan pengelolaan sumber daya. Yang ketiga yaitu manajemen operasional, yaitu manajemen yang terkait dengan kegiatan berharian. Keputusan yang diambil pada manajemen ini disebut keputusan operasional. Lanjut, sistem penunjang keputusan. Dalam pengambilan keputusan, ada suatu sistem yang disebut dengan sistem penunjang keputusan, yaitu decision support system. Baik, saya akan menjelaskan tentang pengertian data. Data adalah bentuk informasi dengan bahasa tertentu yang telah diolah secara efisien, dapat berupa subjek tunggal maupun subjek plural yang digunakan dalam suatu proses tertentu. Contoh data dapat berupa lembar absensi mahasiswa dalam suatu perkuliahan. Data dapat berubah, yaitu informasi yang berbentuk digital biner, khususnya yang terdapat pada media transmisi dan komputer masa kini. Ada pula data yang tersebut yaitu data mentah, yang mana merupakan suatu istilah yang digunakan untuk menjelaskan data dalam bentuk digital yang paling dasar. Yang kedua yaitu informasi. Informasi adalah hasil dari data yang telah diproses sedemikian rupa sehingga dapat memberikan pengetahuan kepada yang menerimanya. Yang ketiga yaitu data dan informasi adalah dasar untuk pembentukan pengetahuan. Pengetahuan dapat didefinisikan sebagai informasi yang valid, kontekstual, relevan, dan dapat ditindaklanjuti. Sekian dari presentasi saya. Sekian dari penjelasan saya. Kalau ada salah dan janggal mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.